Pemirsa, iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cika Mutazam. Dan saya Yasmina Tania. Pemirsa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awal informasi iNews Pagi hari ini, pemirsa, jadikan Padepokan sebagai tempat pesta narkoba. Seorang guru spiritual ditangkap di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Polisi mendapati barang bukti 7 paket sabu-sabu dan alat isapnya serta 1 paket tembakau sintetis. Tim Reserse Narkoba Polsek Metro Gambir menggerebek satu rumah padepokan spiritual milik Raffi Ramadan di Kampung Rawa Badung, Cakung, Jakarta Timur. Di dalam rumah guru spiritual banyak selebriti itu, polisi menemukan narkoba jenis sabu dan alat isapnya. Penyalahgunaan narkoba di padepokan spiritual milik Raffi Ramadan ini terungkap setelah polisi mengembangkan kasus penangkapan seorang pria yang membawa 1 paket sabu. Polisi menyita barang bukti 7 paket sabu seberat 1,6 gram, beberapa alat isap sabu, dan 1 paket tembakau sintetis seberat 0,71 gram. Kejadian ini terungkap dari tim IT kita, analis Polsek Gambir, Polsek Metro Gambir, mengembangkan terhadap adanya informasi ya dari akun Instagram narakumbara_21 ini. Kemudian kita duga ada semacam transaksi atau praktek penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Polisi kini mengejar seorang pria lain yang menjadi pemasok barang haram tersebut. Sementara akibat perbuatannya, sang guru spiritual dan rekannya dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi mengungkap motif pembunuhan ibu dan anak yang ditemukan di dalam tempat penampungan air di Tambora, Jakarta Barat. Pelaku diketahui kerap meminjam uang korban dan mengaku bisa menggandakan uang dan menemukan jodoh. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat mengungkap motif pembunuhan ibu dan anak yang ditemukan di tempat penampungan air di dalam rumahnya sendiri di Tambora, Jakarta Barat. Pelaku yang merupakan tetangga korban kerap berutang kepada korban sejak 2021 hingga 2025 dengan total utang mencapai 90 juta rupiah. Selain berhutang, pelaku juga menipu korban dengan iming-iming memiliki keahlian menggandakan uang dan menemukan jodoh. Sebagai tetangga dan sudah rutin meminjam uang sejak tahun 2021 hingga 2025 yang berjanji pelunasannya secara dicicil. Korban juga percaya kepada tersangka, kepada pelaku, bahwa pelaku ini memiliki kemampuan yang lebih, jadi bisa memberi nasihat spiritual untuk menyembuhkan seseorang. Kemudian juga mengaku memiliki teman bernama Kris Martoyo sebagai dukun pengganda uang. Juga mengaku kenal seseorang dukun pencari jodoh. Sebelumnya, polisi menangkap pelaku di Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku yang mengelabui petugas dengan berpakaian gembel tertangkap di dekat Waduk Banyumas, Jawa Tengah. Diketahui pelaku seorang diri menghabisi nyawa kedua korban menggunakan benda tumpul. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, salah seorang pembuat konten makanan atau food vlogger dilaporkan ke polisi karena dugaan pemerasan toko roti. Kasus ini terjadi Desember 2024 lalu, di mana terlapor melalui kontennya menuduh pelapor memberikan roti basi ke anak panti asuhan. Polres Metro Jakarta Selatan membenarkan memeriksa pembuat konten makanan atau food vlogger William Anderson alias Code Blue yang dilaporkan manajemen salah satu produk roti. Code Blue dilaporkan atas dugaan pemerasan bermodus konten makanan yang dilayangkan pada November 2024 lalu. Polisi menyatakan ia diperiksa sebagai saksi. Jadi WA adalah saksi yang terlapor. Dia menaikkan atau memviralkan salah satu brand yang melaporkan, kemudian itu ternyata
bukan brand yang memberikan ke panti asuhan di wilayah Jakarta Selatan, yaitu di Jagakarsa. Sementara itu, William Anderson membantah melakukan pemerasan. Ia mengaku menawarkan kerjasama pembuatan konten dan mendapat bayaran. Dugaan pemerasan bahwa saya sebagai konten kreator memeras pemilik usaha, bahwa itu tidak pernah terjadi dan tidak ada yang namanya pemerasan. Itu hanya penawaran kerjasama. Untuk penawarannya sendiri mungkin seperti apa sih kok pada saat itu kok? Penawaran sendiri itu simpel sebenarnya. Oke, ada 5 tahap kerja yang akan gue lakukan untuk pihak mereka. Lalu gue meminta imbalan berupa fee sebesar 350 juta dan gue akan posting sebanyak 8 konten. Sebelumnya, Code Blue menuai kontroversi terkait kontennya yang menuduh salah satu toko roti memberikan roti basi ke anak panti asuhan. Meski sudah meminta maaf, namun Code Blue justru dihujat hingga dituding memeras. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Keinformasi selanjutnya, pemirsa, Kapolres Ngada menjadi tersangka kasus kekerasan seksual. 4 orang menjadi korban, di mana 3 diantaranya masih di bawah umur. Halo dong Pak, halo Pak. Inilah AKBP Fajar Widyadharma Lukman yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Ngada dinyatakan sebagai tersangka kekerasan seksual. Tersangka dihadirkan di Mabes Polri dan akan segera menjalani sidang etik dan pidana. Yang memprihatinkan, tersangka diduga melakukan pelecehan seksual ke 4 orang korban, di mana 3 diantaranya masih di bawah umur, berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. Sementara 1 korban lain berusia 20 tahun. Selain diduga melakukan pelecehan seksual dengan korban anak, tersangka diduga menggunakan narkoba dan merekam serta menyebarkan kegiatan asusilanya. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 saksi dari peristiwa ini. Terima kasih. Bisa dibawa kembali. Situ aja Pak, diem aja situ. Ngapain lagi dibawa-bawa? Saya menyampaikan hasil dari penyelidikan pemeriksaan melalui kode etik dari Watprof, ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa. Antara lain, saya akan menyebutkan anak 1, anak 2, dan anak 3. Ya, anak 1 usia 6 tahun, anak 2 usia 13 tahun, anak 3 usia 16 tahun, dan anak, ulangi, orang dewasa dengan inisial SHDR usia 20 tahun. Sehingga ini bisa diketahui pada konteks sebagai anak dan orang dewasanya. Kemudian tanggal 24 Februari 2025 ini sudah dilakukan penanganan perkaranya oleh Divpropam dan telah ditempatkan secara penempatan khusus. Nanti akan dijelaskan sejak kapan sampai dengan kapan oleh Karwatprof. Dan langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu pemeriksaan korban dan saksi-saksi. Saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 16 orang. Pemirsa, Polda Jawa Tengah menggandeng LPSK untuk memastikan keamanan saksi dan keluarga korban dalam kasus pembunuhan seorang bayi oleh Brigadir AK. Pasalnya pelapor sempat mendapat intimidasi usai melaporkan kasus tersebut. Pemirsa, hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto. Polda Jawa Tengah juga berjanji akan menangani kasus penganiayaan terhadap bayi berusia 2 bulan yang dilakukan oknum polisi Brigadir AK. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga tega membunuh bayi tersebut karena merupakan hasil hubungan gelap dengan korban. Sementara itu, pemirsa, keterlibatan LPSK dilakukan Polda Jawa Tengah karena ada dugaan intimidasi terhadap keluarga korban usai kasus ini terungkap. Saya lagi kena sakit mata. Dari penyidik ya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah hari ini bekerja sama dengan LPSK
kita memberikan layanan, perlindungan, dan pengamanan bagi saksi. Gunanya untuk apa? Untuk memberikan kenyamanan bagi saksi tersebut. Karena saksi tersebut salah satu alat bukti yang dapat membuktikan benar atau tidaknya suatu peristiwa itu terjadi. Kita mengantisipasi saja, dari hal karena itu hak daripada saksi. Karena di mana yang bersangkutan adalah wanita atau perempuan, untuk menghindari adanya halangan-halangan dalam proses penyidikan. Polda Jawa Tengah memeriksa oknum polisi Brigadir AK guna mengungkap motif pelaku yang tega menganiaya bayinya hingga tewas. Sementara itu diduga mendapat intimidasi, tim kuasa hukum korban meminta bantuan LPSK untuk melindungi ibu korban. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah tengah memeriksa dan mendalami motif oknum anggota Intelkam Polda Jawa Tengah, Brigadir AK, yang tega menganiaya bayinya sendiri berusia 2 bulan hingga meninggal. Kini oknum polisi tersebut ditempatkan di ruang khusus selama 30 hari ke depan untuk proses pemeriksaan Bitpropam. Selain proses pidana, Brigadir AK juga akan menjalani pemeriksaan kode etik. Sementara itu, polisi sudah meminta keterangan dari 3 orang saksi, yaitu pelapor atau ibu korban, pihak rumah sakit, serta terlapor. Polda Jawa Tengah telah melakukan proses penyidikan terhadap dugaan dari anggota atas nama Brigadir AK yang telah menghilangkan nyawa seorang anak. Dan kemarin proses penyidikan sudah dimulai dan yang bersangkutan juga dilakukan proses kode etiknya. Dan dari kemarin juga yang bersangkutan sudah dilakukan penahanan di penempatan khusus selama 30 hari ke depan. Sebelumnya Minggu 2 Maret 2025, korban NA dititipkan oleh pelapor DJ kepada terlapor AK di mobil saat ingin berbelanja ke Pasar Peterongan, Semarang, Jawa Tengah. Usai berbelanja, DJ kembali ke mobil dan mendapati kondisi anaknya dalam keadaan tidak wajar, sehingga dibawa ke Rumah Sakit Rumani, Semarang. Namun naas sang anak meninggal sehari kemudian. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan DJ ke Polda Jawa Tengah 5 Maret 2025. Diduga mendapat intimidasi usai melaporkan kasus pembunuhan anaknya, DJ mendatangi kuasa hukum untuk meminta perlindungan. Pasalnya korban tewas merupakan anak hasil hubungan gelap DJ dengan oknum anggota Intelkam Polda Jawa Tengah. Mungkin untuk mengenai intervensi maupun intimidasi, kami sampaikan di sini ada. Namun dilakukan oleh siapa kami tidak tahu, kami tidak mau berspekulasi dan kami tidak mau menyampaikan hal-hal yang memang belum kami tahu secara pasti. Oleh itulah kami menggandeng LPSK terkait dengan keselamatan dari dan keamanan dari klien kami. Untuk melindungi korban serta keluarganya, kuasa hukum meminta bantuan LPSK agar korban tidak mendapat intimidasi dari pihak yang dilaporkan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Sejumlah remaja di Bogor yang tergabung gangster ditangkap polisi saat konvoy. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi. Kita ke informasi selanjutnya. Sejumlah remaja yang tergabung dalam sebuah gangster diamankan kepolisian Polresta Bogor Kota saat sedang melakukan konvoy. Diduga puluhan remaja tersebut akan melakukan aksi tawuran. Aksi kejar-kejaran antara aparat Polresta Bogor Kota dengan sejumlah remaja terjadi di Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat.
Saat berhasil diamankan, polisi langsung melakukan penggeledahan dan menemukan bendera gangster. Puluhan remaja gangster ini diduga akan melakukan aksi tawuran dengan berpura-pura buka bersama di kawasan Puncak Bogor. Belasan orang anggota yang diamankan kemudian digiring ke Mapolresta Bogor Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadi kami menerima aduan dari masyarakat bahwa akan adanya konvoy motor anak-anak muda yang bervariansi ke TOM, salah satu geng yang sangat meresahkan di Kota Bogor. Dengan adanya aduan tersebut, informasi tersebut, kami selaku Polresta Bogor Kota melaksanakan pengamanan dan berhasil mengamankan 18 orang yang berafiliasi dengan geng TOM. Usai diperiksa, para remaja ini kemudian diserahkan kepada orang tuanya. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Kecelakaan maut terjadi di jalur Rembang, Blora, Jawa Tengah ketika sebuah truk tronton menabrak 3 pengendara sepeda motor. Akibat kejadian tersebut, 1 pemotor tewas di lokasi kejadian. Detik-detik kecelakaan di perempatan Sulang, Rembang, Jawa Tengah terekam kamera dari sebuah mobil. Awalnya truk tronton melaju dari arah Rembang menuju Blora. Saat mendekati perempatan Sulang, Rembang, truk menghantam sejumlah pengendara sepeda motor yang sedang berhenti. 3 pemotor tertabrak di mana 1 pemotor meninggal dunia akibat terlindas. Sedangkan 2 pemotor lainnya selamat. Usai kejadian, petugas Satlantas Polres Rembang menggelar olah TKP. Arus lalu lintas sempat tersendat, namun setelah truk dievakuasi, lalu lintas akhirnya kembali lancar. Samping kiri, dijejer lampu merah, nggak lama baru berhenti. Saya mental, ya motor saya hancur nih. Berarti ditabrak dari belakang? Dari belakang, udah. Pihak kepolisian mengimbau sopir truk rutin mengecek kondisi rem kendaraan. Begitu pula masyarakat yang berhenti di perempatan Sulang agar selalu waspada karena rawan kecelakaan. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Pemirsa, korban insiden 2 kapal terbakar dan disertai ledakan di perairan Lamongan, Jawa Timur bertambah menjadi 3 orang. Sementara 1 korban lain masih dinyatakan hilang. Kapal tanker MT Ronggolawe dan Takbut Rosalin yang terbakar pada Kamis pagi di Laut Utara, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, diduga disebabkan oleh ledakan di kapal tanker yang bermuatan bahan bakar minyak. Polisi menyebut awak kapal tanker MT Ronggolawe berjumlah 11 orang, 2 diantaranya ditemukan meninggal dunia. 2 korban meninggal dunia bernama Aldi Slamet dan Dwi Nugraha. Sementara awak Takbut Rosalin berjumlah 10 orang, 1 diantaranya belum ditemukan. Selain itu ada 3 korban yang dirawat intensif di Rumah Sakit Suyudi Paciran akibat luka bakar. Dugaannya mungkin karena itu konsleting di mesin kapal Ronggolawe itu yang kemudian menyambar dari takbut yang di dekat. Total semuanya ABK? ABK total ada sementara yang meninggal. Yang meninggal atau yang luka atau yang? Yang sementara yang diketahui yang meninggal ada 2 dari ABK kapal MT Ronggolawe, 1 belum ditemukan. Setelah berhasil dipadamkan oleh tim SAR gabungan, kapal tanker MT Ronggolawe ditarik ke PT Laongan Marine Industry oleh kapal Takbut Prameswari 01. Kapal tanker MT Ronggolawe terlihat rusak di bagian tengah hingga depan, sedangkan bagian belakang masih utuh. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. PT KAI Daerah Operasi 6 melakukan pemagaran area stabling setelah terbakarnya 3 gerbong kereta api di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Terkait dugaan gerbong sengaja dibakar, PT KAI masih menunggu penyelidikan polisi.
Area stabling lokasi parkir 3 gerbong yang terbakar di stasiun Tugu, Yogyakarta dipasangi pagar oleh petugas Kamis siang. Hal ini dilakukan untuk menjaga area peristiwa kebakaran kereta tetap steril guna kepentingan penyelidikan. Sementara itu, PT KAI Daerah Daob 6 Yogyakarta juga belum dapat memastikan jumlah kerugian akibat terbakarnya 3 gerbong kereta api tersebut. Ya, pasti kan kita pelajarin. Nah, kalau yang pertama kita jaga steril untuk proses yang terdekat dulu, yaitu masih berlangsungnya proses penyidikan. Tentu sambil kita evaluasi seperti apa ke depannya. Selain pagar, untuk gerbong nanti kelanjutannya seperti apa? Untuk keretanya sendiri kami kan masih menunggu ya hasil penelusuran dan rekomendasi nantinya dari pihak-pihak terkait. Seperti apa nanti kelanjutannya kami masih menunggu hasil penelusuran dan rekomendasinya. Posisi kereta berhenti, kebakaran kereta di stasiun Tugu. Sebelumnya, 3 gerbong kereta api terbakar saat parkir di stasiun Yogyakarta atau stasiun Tugu Yogya Rabu pagi. Guna mengetahui penyebab pasti kebakaran, polisi tengah melakukan penyelidikan dengan melibatkan tim Inavis. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, tim Aijus melaporkan. Pemirsa, pasca melakukan penyelidikan dan olah TKP, Polda DIY berhasil mengidentifikasi pelaku pembakaran 3 gerbong kereta api di stasiun Tugu, Yogyakarta. Jajaran di Treskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menangkap seorang pria terduga pelaku pembakaran gerbong kereta cadangan di stasiun Tugu, Yogyakarta. M berusia 21 tahun, warga asal Jakarta, ditangkap petugas di kawasan Malioboro atau tak jauh dari lokasi kejadian pembakaran kereta. Identifikasi terduga pelaku dilakukan dari rekaman sejumlah kamera pengawas serta keterangan sejumlah saksi. Saat diperiksa, M merupakan pemuda berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas sensorik. Sementara itu pemirsa, motif M melakukan pembakaran karena dirinya sakit hati dengan PT KAI yang kerap menurunkan dirinya dari gerbong akibat kedapatan naik kereta tanpa tiket. Telah memeriksa 3 gerbong kereta api yang terbakar, kemudian hasilnya dengan beberapa rekaman CCTV dan hasil penyelidikan kami di lapangan, kami telah mengamankan dugaan pelakunya. Pelakunya atas nama M, berasal dari Jakarta, kemudian yang bersangkutan menderita disabilitas sensorik atau tunawicara. Dari hasil pemeriksaan yang didampingi oleh juru bicara, pelaku motif sakit hati terhadap PT KAI karena yang... Pemirsa, ada yang unik dari tradisi menunggu waktu buka puasa atau ngabuburit di Magetan, Jawa Timur. Ya, terinspirasi moda transportasi nenek moyang pemirsa, sejumlah warga di sana berkeliling kampung dengan menunggangi seekor sapi lengkap dengan pelana dan tali kendali hingga azan maghrib berkumandang. Cara unik ngabuburit ini dilakukan oleh warga Desa Tamam Arum, Kecamatan Parang, Magetan, Jawa Timur. Peternak sapi ini sengaja melatih 2 ekor sapi peliharaannya agar dapat ditunggangi untuk berkeliling desa setiap sore, menantikan waktu berbuka puasa. Layaknya menaiki kuda, 2 ekor sapi yang diberi nama Pablo dan Dilado juga dilengkapi dengan pelana dan tali pengendali, termasuk kalung lonceng yang disebut kluntung. Meski jalannya tidak seperti kuda, namun sapi juga mampu berjalan dengan jinak dan mengikuti kemana arah yang diinginkan oleh penunggangnya. Ya, ini kan mumpung momen bulan Ramadan ya, jadi kan kita cari suasana baru. Jadi kan misal yang lain-lain naik motor, naik sepeda, ini kan kita belum ada. Jadi kita naik sapi lah, sama melestarikan budaya nenek-nenek moyang kita dulu kan. Transportasi utamanya kan juga sapi ini, jadi kita lestarikan juga. Gimana ya, cari suasana baru gitu.
Meski banyak orang yang berminat untuk membeli sapi jinak yang bisa ditunggangi ini, namun sang pemilik belum mau melepasnya. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, selama bulan suci Ramadan, MNC Peduli terus melakukan kegiatan sosial dengan membantu sesama. Salah satunya dengan berbagi bersama dengan karyawan yang berada di lingkungan MNC Studios Kebonceruk, Jakarta Barat. MNC Peduli kembali mendukung kegiatan Ramadan yang berada di Masjid Raudatul Jannah, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Karyawan MNC Group meramaikan masjid dengan mengikuti salat bersama, tausiah agama, kajian zuhur, buka puasa, dan sholat tarawih bersama. Sangat bermanfaat dan sangat kita butuhkan. Tentunya ini memang saya melihat bagian dari dukungan MNC Peduli untuk kegiatan Ramadan tahun 2025 atau 1440. Ini memang sangat positif buat kontinuitas kegiatan, buat karyawan, buat jamaah yang untuk meningkatkan keimanan. Ini sangat bagus sekali bantuan dari MNC Peduli. Ya, saya juga sering di tempat-tempat lain. Ya, nah di masjid ini alhamdulillah sangat luar biasa responnya, semangatnya, kemudian perhatiannya dengan materi-materi yang disampaikan oleh para pemateri di masjid ini. Luar biasa. Karyawan MNC Group sekaligus jamaah di Masjid Raudatul Jannah mengaku sangat antusias mengikuti berbagai program Ramadan yang diadakan Dewan Kesejahteraan Masjid. Kami sangat berterima kasih sekali kepada DKM, ya. Mereka bisa memberikan fasilitas yang kita inginkan selama bulan Ramadan. Karena ini yang sebenarnya banyak untuk mencari faedah-faedah di bulan Ramadan yang lebih bermanfaat. Sangat bahagia sekali ya, terutama untuk karyawan MNC Group. Dan terima kasih banyak untuk MNC Peduli, donatur, serta DKM yang telah memberikan takjil gratis untuk kami. Bantuan ini diharapkan dapat menunjang kegiatan keagamaan selama bulan Ramadan demi kemakmuran masjid. Dari Jakarta, Wenda Nura Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah. Jika sebelumnya tunjangan disalurkan melalui kas daerah, saat ini tunjangan dikirim langsung ke rekening masing-masing guru. Dapat kehormatan meluncurkan mekanisme baru. Didampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, Presiden Prabowo meresmikan langsung mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah di Aula Kementerian Pendidikan. Dalam sambutannya, Prabowo menyebut mekanisme ini jauh lebih efisien serta untuk menghilangkan budaya birokrasi. Sementara Menteri Pendidikan Dasar menyebut sebanyak 1,476 juta guru ASN daerah yang akan menerima transfer langsung ke rekening. Sementara untuk guru non-ASN jumlahnya sebanyak 392.000. Rangkaian acara pada hari ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Presiden. Kebijakan penyaluran langsung ini merupakan terobosan dan jawaban pemerintah atas aspirasi masyarakat, khususnya aspirasi para guru. Karena itu tidak benar kalau pemerintah anti kritik dan tidak mendengar aspirasi masyarakat. Bapak Presiden yang kami muliakan, kami laporkan bahwa guru ASN yang menerima transfer langsung adalah 1.476.964. Sedangkan untuk guru non-ASN yang berjumlah 392.802 menerima transfer langsung ke rekening masing-masing guru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekarang ini proses verifikasi dan validasi data dan nomor rekening masih terus berlangsung. Dana akan ditransfer apabila data-data telah valid. Transfer langsung di bulan Maret ini merupakan hadiah untuk para guru agar dapat merayakan Idul Fitri dengan gembira dan agar mereka dapat lebih sejahtera secara dan kemudian bekerja lebih baik dalam menunaikan tugas mencerdaskan bangsa. Saya menyambut baik inisiatif
upaya peluncuran, upaya mekanisme baru dengan mengirim tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru. Inilah upaya untuk mengurangi tidak efisiensi. Lama-lama untuk apa? Ditahan itu untuk apa? Iya kan? Ya. Kita harus hilangkan budaya-budaya yang tidak benar itu. Kalau bisa dibikin lama, kenapa harus dibikin pendek, iya kan? Kalau bisa susah, kenapa dibikin gampang? Budaya ini yang harus kita kikis. Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis siang. Penggeledahan diduga terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, pengadaan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS tahun 2020 hingga 2024 saat masih bernama Kominfo yang merugikan negara hampir 1 triliun rupiah. Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika yang kini menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, Kamis siang digeledah penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Penggeledahan diduga terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, pengadaan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS pada Kementerian Kominfo pada tahun 2020 hingga 2024. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Safrianto Suryat Putra, pada tahun 2020, pejabat Kominfo bersama dengan perusahaan swasta diduga melakukan pengkondisian memenangkan PT AL dengan nilai kontrak mencapai 60 miliar. Meski telah menghabiskan anggaran mencapai 1 triliun rupiah, tetapi pelaksanaannya tak sesuai dengan Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kominfo Digi dan beberapa tempat lainnya di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, serta Tangerang Selatan terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa, pengadaan data nasional sementara tahun 2020 sampai dengan 2024. Penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah tempat lainnya di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Bogor. Penyidik mencita beragam barang bukti mulai dari dokumen, uang tunai, pecahan rupiah dan dolar, mobil, tanah, bangunan serta barang bukti elektronik lainnya yang diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi Akwo. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Para pejabat Pertamina yang diduga terlibat dalam kasus korupsi BBM Pertamina berpotensi dihukum mati lantaran korupsi yang dilakukan pada tahun 2018 hingga 2023 terjadi saat negara dalam kondisi darurat COVID-19. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Kasus korupsi yang menyeret keterlibatan sejumlah petinggi anak usaha Pertamina terus menjadi sorotan. Nilai kerugian negara akibat korupsi dari tahun 2018 hingga 2023 sangat fantastis, bahkan diduga bisa mencapai kuadriliun. Tak hanya itu, korupsi ugal-ugalan yang dilakukan para pejabat Pertamina ini dilakukan saat negara dalam kondisi darurat COVID-19. Bila terbukti melakukan korupsi, para tersangka bisa dijerat dengan hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Akan melihat dulu, apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu, dan tentunya ancaman hukumannya akan lebih berat. Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana hasil penyelidikan ini. Ya. Dalam Undang-Undang Tipikor Pasal 2 Ayat 2 disebutkan hukuman mati untuk koruptor bisa diterapkan bila dilakukan saat negara dalam keadaan darurat, bencana alam,
pengulangan tindak pidana atau dalam kondisi krisis ekonomi. Pertamina sebagai induk perusahaan yang menaungi para tersangka pun sebelumnya sempat meminta maaf kepada masyarakat. Pertamina juga pastikan akan terus memperbaiki diri. Pada kesempatan ini, saya, Simon Aloysius Mantiri, sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Kasus dugaan korupsi BBM Pertamina ini terjadi pada tahun 2018 hingga tahun 2023. Meski kasus terus bergulir, namun Kejaksaan Agung pastikan Pertamax yang beredar saat ini sesuai spesifikasi. Pertamax yang diproduksi pada rentang waktu 2018 hingga 2023 sudah tidak beredar di pasaran. Tim Liputan, iNews melaporkan. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Pertamina pada Kamis siang. Usai diperiksa sekitar 8 jam, akhirnya mantan Komisaris Utama Pertamina tersebut keluar dari gedung Kejaksaan dan menemui awak media. Enggak, jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Saya cuma sampai memeriksa, kita tuh hanya memonitoring dari RKAP gitu loh. Nah itu kan untung rugi. Kebetulan kinerja, oh iya belum balikin. Aduh. Sorry. Jadi kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Nah jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan dari Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah, saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu yang kita tahu lah. Nah, dan tentu saya sampaikan pada Kejaksaan penyidik, intinya saya mau membantu. Mana yang kurang, nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, setelah mereka pelajarin, semua rapat kan kita ada rekaman, ada catatan. Nanti kalau butuh saya lagi, ya saya datang lagi lah. Tapi kalian nggak perlu main malam-malam, buka puasa dulu tuh. Pak, tadi Pak baru tahu saat di dalam terkait dengan kasus ini, Pak. Nanti tanya sama penyidik, saya juga kaget-kaget gitu loh. Kok gila juga ya saya bilang gitu ya. Saya kok nggak tahu itu. Ini wajar kita nggak tahu, karena kita di atas kan ya. Mungkin fakta baru aja apa yang terkait dengan enggak. Kalau pengoplosan saya kira itu pajak di sini penyidik nggak pernah tanya itu. Kalau pengoplosan otomatis kendaraan-kendaraan akan protes dong, kendaraan kita macet dong. Nah saya kira bukan itu. Ini yang lebih dalam, kalau pengoplosan langsung ketahuan konsumen. Ini memang ada soal sesuatu yang saya nggak bisa ngomong. Nanti di sidang pasti penyidik akan kasih lihat. Tapi ya saya kaget, ternyata lebih dalam yang saya kira di kulit. Tapi ini kan sampai berlangsung sampai 8 jam ya Pak Ahok. Apa yang bikin alot di dalam pemeriksaan? Enggak, bukan alot. Saya jadi saksi 9 orang. Itu kan diulang. Tanya kenal, itu 9 orang gitu kan. Terus baca lagi, rangkap 2. Kamu kalau 9 kali 2 ada 18. Masing-masing 6-7 halaman. Ya itu aja sih ya. Bahwa penyidik pada Jampitsus telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi, ya, atas nama Pak Basuki Cahayapurnama, ya, bahwa pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dalam pemeriksaan ini sesungguhnya masih bersifat pertanyaan yang umum, ya. Setidaknya ada 14 pertanyaan pokok yang diajukan kepada yang bersangkutan, lebih melihat kepada bagaimana tugas fungsi yang bersangkutan sebagai
komisaris utama dalam perusahaan atau korporasi yang holding ya, PT Pertamina Persero, terkait dengan pelaksanaan TUSI itu dalam konteks melakukan aktivitas pengawasan, ya, pengawasan dalam kaitan dengan importasi atau tata kelola minyak mentah dan produk kilang di subholding PT Pertamina Patraniaga. Ya kita udah sering dipanggil gituan lah. Sebelumnya, Kejaksaan Agung memeriksa Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Pertamina pada Kamis siang. Ahok tiba di gedung Kejaksaan Agung pada Kamis pagi sekitar pukul 8:30. Saat tiba, Ahok sempat menyapa wartawan dan menyatakan dirinya membawa sejumlah bukti dugaan korupsi Pertamina. Kesaksian Ahok diperlukan lantaran dirinya pernah menjabat sebagai komisaris utama Pertamina pada tahun 2019 hingga 2024. Majelis Hakim menolak nota keberatan atau eksepsi mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong di PN Jakarta Pusat. Sidang kasus dugaan korupsi impor gula lanjut ke tahap pembuktian. Hakim menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum telah cermat dan juga lengkap. Hakim juga menyatakan dalil keberatan Tom masuk materi pokok perkara. Akhirnya hakim memerintahkan jaksa melanjutkan kasus ini ke tahap pembuktian dan menghadirkan saksi-saksi di persidangan. Selamat siang semuanya, Assalamualaikum. Ya, kami sangat lengkap. Kami tentunya menghormati putusan Majelis Hakim ya, atas eksepsi yang kami ajukan, dan saya pribadi sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan, juga atas tindak lanjut yang cepat oleh Majelis Hakim. Ya. Jadi putusan disampaikan dalam waktu yang cukup singkat, ya, 2 hari setelah tanggapan daripada jaksa penuntut. Jadi saya mengapresiasi bahwa pengadilan bergerak secara cepat dan efisien. Dan tentunya hari ini saya terutama mengapresiasi putusan Majelis Hakim bahwa memang laporan audit BPKP ya, yang terkait perkara saya harus segera disampaikan ya, kepada kami sebagai terdakwa ya, supaya adil, supaya fair, supaya kami punya waktu untuk meneliti dan mempersiapkan pembelaan dan juga tentunya saksi-saksi ahli terkait ya. Penertiban PKL di kawasan wisata Pujasera Pantai Padang berlangsung ricuh. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Masih di Anies Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan Yasmin Atania. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews pagi hari ini. Dan kita ke informasi berikutnya. Penertiban PKL di kawasan wisata Pujasera Pantai Padang berlangsung ricuh. Sejumlah pedagang terlibat bentrok dengan sesama pedagang dan petugas Satpol PP saat ditertibkan. Sejumlah pedagang terlibat cekcok dengan sesama pedagang di kawasan Pujasera Taplau, Pantai Padang. Kericuhan ini terjadi saat penertiban oleh petugas Satpol PP Kota Padang. Mereka cekcok lantaran menganggap penertiban yang dilakukan oleh petugas tidak merata, sehingga terjadi keributan antar pedagang. Bahkan salah satu pedagang terpaksa harus digotong dan diamankan oleh petugas karena mengamuk hingga jatuh pingsan.
Penertiban di kawasan ini dilakukan lantaran sejumlah warung kaki lima didirikan di lokasi yang dilarang untuk berjualan. Akibatnya, petugas melakukan penyitaan gerobak milik pedagang dan merobohkan bangunan liar yang didirikan tanpa izin. Pada hari ini melakukan kegiatan pengawasan sekaligus penertiban, dan pada saat itu juga kita sudah melakukan pemantauan terhadap pedagang kaki lima yang berada di lokasi tersebut yang seharusnya tidak diperkenankan untuk berjualan. Akan tetapi melalui pemantauan kita terbukti adanya beberapa pedagang kaki lima yang masih memandang dan masih melakukan aktivitas berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan, di tempat kita melakukan pengawasan dan penertiban tersebut. Pengawasan dan penertiban ini rutin dilakukan hingga usai Lebaran di sejumlah kawasan wisata Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah menyegel pabrik minyak kita milik PT Arta Eka Global Asia di Karawang, Jawa Barat usai terbukti melakukan kecurangan. Pabrik ini mengemas minyak kita dengan isi yang dipangkas hingga 200 ml per kemasan. Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Satgas Pangan Polri lakukan sidak ke salah satu pabrik minyak kita milik PT Arta Eka Global Asia di Karawang, Jawa Barat. Dari hasil inspeksi, Mendak beserta jajaran menemukan minyak kita kemasan 1 liter yang tak sesuai takaran. PT Aiga terbukti melakukan kecurangan dengan memangkas isi minyak kita yang seharusnya berisi 1 liter menjadi 750 hingga 800 ml per kemasan. Dalam sidak ini pemerintah menyita sebanyak 140 karton minyak kita serta 32.284 botol kosong berukuran 750 ml yang disiapkan untuk produksi minyak kita. Pabrik yang berlokasi di Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini kemudian disegel. Dan langkah selanjutnya adalah pencabutan izin usaha PT Aiga. Meski izin usaha belum dicabut, pemerintah memastikan perusahaan ini sudah tidak diperbolehkan melakukan produksi. Jadi PT Aiga pindah ke sini ini baru sekitar 1 bulan. Nah, seperti teman-teman lihat, kita temukan sekarang banyak botol-botol yang berukuran 750 ml yang rencananya akan untuk produksi minyak kita. Ya, ini akhirnya belum sempat diproduksi dan sudah ketahuan dari tim pengawas sehingga tidak bisa memproduksi lagi. Dan ini perusahaan sudah tidak boleh berproduksi lagi ya. Sebelumnya PT Aiga telah menutup pabriknya di kawasan Depok, Jawa Barat dan berpindah lokasi ke Karawang. Atas temuan kecurangan ini, pemerintah telah menarik produk minyak kita yang tak sesuai takaran dari pasaran demi melindungi konsumen. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Satgas Pangan Polda Jatim menggerebek home industry yang memproduksi minyak kita palsu. Pelaku mendapat keuntungan ratusan juta rupiah. Polda Jawa Timur menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi minyak goreng minyak kita palsu di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku mengemas minyak curah dengan kemasan minyak kita. Tidak hanya itu, minyak curah yang diberi label minyak kita ini takarannya juga dikurangi dan 1 liter menjadi 850 ml dan dijual di atas HET atau harga eceran tertinggi. Dari pemalsuan tersebut, pelaku usaha mengantongi keuntungan sekitar 720 juta rupiah selama beroperasi 1 tahun. Polisi telah mengamankan 2 tersangka yang saat ini masih dalam pemeriksaan di Reskrimum Polda Jawa Timur. Situasi sekarang, masyarakat juga harus bisa melihat mana yang benar karena ini juga akan berbeda dengan harga yang ditetapkan. Dengan minyak curah ini kan belum tentu sama dengan yang minyak yang original mirip minyak kita. Sementara itu, polisi juga menggerebek rumah produksi minyak kita di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku mengurangi takaran minyak kita dalam kemasan 1 liter hanya berisi 750 ml. Petugas juga menemukan puluhan tumpukan dus minyak kita yang siap edar, serta 15 jerigen besar yang berisi minyak curah.
Dari Kabupaten Tangerang, Banten dan Surabaya, Jawa Timur, Aimarani, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, ramainya informasi tentang takaran minyak kita yang tidak sesuai membuat ibu-ibu di Jember, Jawa Timur akhirnya lebih memilih membeli minyak curah. Meski harganya sedikit lebih mahal, tapi takaran minyak curah sesuai dengan yang dibeli. Ramainya kabar takaran minyak kita yang tak sesuai ternyata berdampak di sejumlah pasar seperti di Pasar Tanjung Jember ini. Sejumlah ibu memilih membeli minyak curah karena khawatir minyak kita dicurigai takarannya kurang dan tak sesuai. Padahal harga minyak kita lebih murah dari minyak curah. Ya selain apa itu minyak kita itu kan takarannya kurang, ya jadi kita larinya ke curah. Kalau dihitung-hitung ya sebetulnya lebih murah minyak kita daripada minyak curah. Oh gitu ya. Untuk apa nih Bu? Untuk apa, persiapan lebaran atau apa membeli minyak? Ya kebutuhan sehari-hari yang pasti. Sementara itu hal serupa juga terjadi di pasar tradisional Argosari, Wonosari, Gunung Kidul. Semenjak kabar takaran minyak goreng dikurangi, para pedagang mengaku mengalami penurunan omset. Bahkan tak jarang pembeli bertanya, mengapa takaran minyak kita tidak sesuai? Adanya yang beda-beda ini dikeluhkan konsumen nggak Bu kalau dari pedagang? Iya kan, cara-cara nek seranita ini kan kur iya belinya. Kalau yang nita ini kan ini enggak orang antek seliter kok gani semeni. Baru sing nita ini kalau enggak nita ini yo kan harganya lebih murah daripada yang lain tuh 16.000. Iya nanti enggak tahu volumenya ya. Pedagang berharap agar pemerintah bisa menormalkan kembali minyak kita dan para pedagang dapat berjualan secara nyaman. Dari Jember, Jawa Timur dan Gunung Kidul, Yogyakarta, Bambang Sugiarto, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, strategi untuk meningkatkan pendanaan hingga 90 triliun rupiah tengah diluncurkan. Dalam peluncuran sistem ini juga turut digelar penganugerahan pemenang kompetisi jurnalistik. PT Bank Tabungan Negara BTN luncurkan layanan Balai Korpora by BTN. Sebuah platform terintegrasi untuk bisnis wholesale banking yang memberikan kemudahan untuk transaksi perbankan usaha nasabah. Layanan Balai Korpora by BTN ini merupakan bagian dari transformasi dari digital perseroan untuk menawarkan sebuah solusi terintegrasi yang sebelumnya tersebar dari platform yang berbeda. Balai Korpora menjadi pintu masuk terhadap seluruh layanan wholesale BTN di antaranya cash management, e-guarantee, dan financial supply, chain management, dan lainnya. Balai Korpora ini kan sebagai salah satu digital platform ya, yang bisa melayani semua kebutuhan untuk korporasi yang ada di Indonesia sebetulnya. Jadi Balai Korpora adalah salah satu wujud dari transformasi BTN. Jadi BTN ada namanya digitalisasi end-to-end ya customer journey untuk meningkatkan customer experience. Jadi dengan nasabah menggunakan Balai Korpora harusnya customer experience-nya akan semakin meningkat. Sementara itu dalam kesempatan ini Bank BTN juga menganugerahkan penghargaan kepada para pemenang kompetisi jurnalistik dan foto BTN 2025. Kembali diselenggarakan, penghargaan ini menguji kemampuan jurnalis dalam membuat ulasan terkait perubahan. Saya merasa bahwa para jurnalistik ini belum pernah dapat panggung yang baik gitu. Ya, kalau kita di awarding kan dipotoin wartawan, kepikiran kebalik nih mereka pernah dapat award kayak gitu kan. Nah, sebenarnya bukan cuma tahun ini, tahun sebelumnya juga udah. Lalu ini ada orang-orang di BTN diskusi dengan teman-teman media, yuk kita bikin lomba jurnalistik. Kedepan BTN akan mengembangkan layanan Balai Korpora untuk memenuhi kebutuhan transaksi lainnya, seperti trade finance, pembukaan rekening giro secara online, dashboard untuk industri spesifik, dan negosiasi untuk jual beli. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Oki Mahendra, Adi Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, sinetron garapan MNC Pictures Mencintaimu Sekali Lagi menggelar syukuran di Movieland Lido, Bogor, Jawa Barat sebagai lokasi syuting terbaru. Para pemain serial drama yang penuh dengan intrik dan ketegangan ini mengaku senang dengan lokasi syuting baru yang lengkap dan juga nyaman.
Sinetron yang menghadirkan cerita penuh emosi dan kejutan kini mengambil lokasi syuting baru di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Movieland Lido yang berada di KEK MNC Lido City Bogor menjadi pilihan karena memiliki setup yang mendukung pembuatan sinetron milik PT MNC Picture ini. Sebagai ungkapan syukur, para pemain, kru dan sutradara menggelar syukuran di Movieland Lido. Hari ini kita hari pertama untuk syuting MSL itu di Lido. Lido for good ya, semoga kedepannya kita akan di sini terus. Ya secara tidak langsung sih mempermudah pergerakan syutingnya juga. Canggih banget sih studionya sih. Pelbagai macam tipe rumah ada masjid, ada church, ada segala macam gitu loh. Jadi semua apapun ceritanya itu yang mau diceritakan itu possible untuk diceritakan di sini. Drama perjuangan menemukan cinta sejati yang dibintangi para aktor seperti Heiko van der Vecken, Jonas Rivano, Miller Hunt, dan Afifa Ifahda akan terus hadir di layar kaca RCTI setiap hari pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Menjelang Piala Asia U17 2025, Timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Informasi olahraga akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi. Pemirsa, puluhan warga Kabupaten Merangin mendatangi SPBU Sungai Misang, Kabupaten Merangin sembari membawa kendaraan yang mogok usai mengisi BBM Pertamax. Usai diperiksa, BBM jenis Pertalite dan Pertamax bercampur dengan air hingga membuat kendaraan warga rusak dan mogok. Dek, ini ya. Amankan dulu. Sebanyak 50 kendaraan roda 2 dan 3 unit mobil minibus alami kerusakan usai mengisi BBM jenis Pertamax di SPBU Sungai Misang, Kabupaten Merangin. Para warga yang kendaraannya rusak langsung beramai-ramai mendatangi SPBU meminta pertanggungjawaban pihak SPBU terkait kerusakan kendaraan mereka usai mengisi BBM. Bahkan warga juga membuktikan jika BBM tersebut bercampur dengan air dengan cara mengeluarkan BBM dari tangki sepeda motor. Si 25.000. Nah, terus jarak 10 meter baru nyampe Biji Agung. Nggak bisa hidup atau mati dewek. Terus ngengkol, depan ngengkolnya aki baru, kursi baru. Kok bisa ada hidup? Terus nengok kawan lah, ada juga mampir ke kami. Kayak itu juga menggambar kursi. Yang lain pada banyak belum ngumpul. Kami nanya sama kawan, kira penyakitnya cek itu juga, siapa yang habis ngisi minyak mati motornya. Oh, itu kenapa? Habis ngisi minyak. Kalau masuk ke ke injeksi minyak yang baru diisi itu kira air kalau ya. Oh, air bang? Iya. Padahal ngisi di pom bensin. Iya. Kasus tercampurnya BBM jenis Pertalite dan Pertamax dengan air ini tengah diselidiki pihak kepolisian Resor Merangin. Pemirsa, korban insiden 2 kapal terbakar dan disertai ledakan di perairan Lamongan, Jawa Timur bertambah menjadi 3 orang, sementara 1 korban lain masih dinyatakan hilang. Kapal tanker MT Ronggolawe dan Takbut Rosalin yang terbakar pada Kamis pagi di Laut Utara, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, diduga disebabkan oleh ledakan di kapal tanker yang bermuatan bahan bakar minyak. Polisi menyebut awak kapal tanker MT Ronggolawe berjumlah 11 orang, 2 diantaranya ditemukan meninggal dunia. 2 korban meninggal dunia bernama Aldi Slamet dan Dwi Nugraha. Sementara awak Takbut Rosalin berjumlah 10 orang, 1 diantaranya belum ditemukan. Selain itu ada 3 korban yang dirawat intensif di Rumah Sakit Suyudi Paciran akibat luka bakar. Dugaannya mungkin karena itu konsleting di mesin kapal Ronggolawe itu yang kemudian menyambar dari takbut yang di dekat. Total semuanya ABK? ABK total ada sementara yang meninggal. Yang meninggal atau yang luka atau yang? Yang sementara yang diketahui yang meninggal ada 2 dari ABK kapal MT Ronggolawe, 1 belum ditemukan. Setelah berhasil dipadamkan oleh tim SAR gabungan,
kapal tanker MT Ronggolawe ditarik ke PT Laongan Marine Industri oleh kapal takbut Prameswari 01. Kapal tanker MT Ronggolawe terlihat rusak di bagian tengah hingga depan, sedangkan bagian belakang masih utuh. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pasca melakukan penyelidikan dan olah TKP, Polda DIY berhasil mengidentifikasi pelaku pembakaran 3 gerbong kereta api di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Jajaran di Treskrimum Polda DIY menangkap seorang pria terduga pelaku pembakaran gerbong kereta cadangan di Stasiun Tugu, Yogyakarta. M, 21 tahun, warga asal Jakarta, ditangkap petugas di kawasan Malioboro atau tak jauh dari lokasi kejadian pembakaran kereta. Identifikasi terduga pelaku dilakukan dari rekaman sejumlah kamera pengawas serta keterangan sejumlah saksi. Saat diperiksa, diketahui M merupakan pemuda berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas sensorik. Motif M melakukan pembakaran karena dirinya sakit hati dengan PT KAI yang kerap menurunkan dirinya dari gerbong akibat kedapatan naik kereta tanpa tiket. Kapolres Ngada menjadi tersangka kasus kekerasan seksual. 4 orang menjadi korban, di mana 3 diantaranya masih di bawah umur. Inilah AKBP Fajar Widya Dharma Lukman yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Ngada dinyatakan sebagai tersangka kekerasan seksual. Tersangka dihadirkan di Mabes Polri dan akan segera menjalani sidang etik dan pidana. Yang memprihatinkan, tersangka diduga melakukan pelecehan seksual ke 4 orang korban, di mana 3 diantaranya masih di bawah umur, berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. Sementara 1 korban lain berusia 20 tahun. Selain diduga melakukan pelecehan seksual dengan korban anak, tersangka diduga menggunakan narkoba dan merekam serta menyebarkan kegiatan asusilanya. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 saksi dari peristiwa ini. Ya, cukup ya, rekan-rekan. Kita bisa mulai secara substansinya ya. Pemirsa, penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Digeledah terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pengelolaan PDNS tahun 2020 hingga 2024 saat masih bernama Kominfo yang merugikan negara hampir 1 triliun rupiah. Ya, dan informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang petugas, saya Cikal Multazam. Dan saya Yasmin Natania. Pemirsa, pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika yang kini menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Kamis siang digeledah penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Penggeledahan diduga terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, pengadaan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS pada Kementerian Kominfo pada tahun 2020 hingga 2024. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Safrianto Suryat Putra, pada tahun 2020, pejabat Kominfo bersama dengan perusahaan swasta diduga melakukan pengkondisian memenangkan PT AL dengan nilai kontrak mencapai 60 miliar. Meski telah menghabiskan anggaran mencapai 1 triliun rupiah, tetapi pelaksanaannya tak sesuai dengan Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kominfo Digi dan beberapa tempat lainnya di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, serta Tangerang Selatan terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa, pengadaan data nasional sementara tahun 2020 sampai dengan 2024. Penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah tempat lainnya di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Bogor. Penyidik mencita beragam barang bukti mulai dari dokumen, uang tunai, pecahan rupiah dan dolar, mobil, tanah, bangunan serta barang bukti elektronik lainnya yang diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi AKO.